فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di akhir-akhir 153 kan? Itunya untuk syarah tentang akidah ini. Muka surat 153 ya. Masih terkait dengan apa? Cerita Imam Bukhari rahimahullah. Yang di dalam Khalqu Af'alil Ibad rahimahullah. Qala haddatsani bihi Ayyash bin al-Walid Ar-Raqam, qala haddatsana Abdul A'la, qala haddatsana Muhammad ibn Amr an Abi Salamah. Qala haddatsani Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu an. Bagusnya sih ya, radhiyallahu anhuma. Qala ma alimtu Quraisyan hammu bi qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa yauman. Abdullah bin Amr mengatakan, saya tidak mengetahui orang-orang Quraisy bertekad, berkeinginan, ham alal khilaf, ham ini awal tekad, awal keinginan ataukah akhir keinginan, yaitu tekad. Berkeinginan untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali pada suatu hari, yaitu boleh jadi maksudnya adalah melihat langsung. Jelas masalah keinginan kufar sering di waktu-waktu itu. Namun yang dilihat langsung oleh Abdullah bin Amr mungkin pada waktu itu. Faja'a Abu Bakrin radhiyallahu anhu fahtatafah. Kemudian datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu, selanjutnya Abu Bakar menarik Rasulullah tatkala beliau hendak dibunuh oleh siapa waktu itu? Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Yang nanti mati di perang Badar kalau tak salah si Uqbah itu. Summa rafa'a sautah. Selanjutnya Abu Bakar mengeraskan suara beliau membaca ayat faqal ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallah wa qad ja'akum bil bayyinati mir rabbikum. Apakah kalian akan membunuh seorang lelaki yang mengatakan Rabbku adalah Allah, sementara dia telah mendatangkan kepada kalian keterangan-keterangan dari Rabb kalian? Jelas ayat ini terkait dengan cerita apa ini? Ayat ini terkait dengan cerita orang mukmin di keluarga Fir'aun, terkait dengan Nabi Musa. Tapi Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat ini terkait dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dikatakan sebagai apa? Iqtibas dalam pembahasan balaghah, yaitu mengambil cahaya dari Al-Quran atau dari As-Sunnah. Walaupun ayat itu tidak bicara tentang itu tentunya. Faqal walladzi nafsi biyadihi laqad arsalani rabbi ilaikum bidzabah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kaum Quraisy, demi zat yang mana jiwaku ada di tangannya, sungguh Allah Rabbku telah mengutuskan diriku kepada kalian membawa sembelihan. Ya, Nabi adalah Nabiur Rahmah, namun beliau juga Nabiul Malhamah, membawa rahmat, namun juga membawa peperangan terhadap musuh-musuh Allah. Faqala Abu Jahal, ya Muhammad, ma kunta jahula. Maka Abu Jahal mengatakan, wahai Muhammad, engkau bukanlah orang yang tidak dikenal. Tayyib. Ini tafsir yang terbaik tentang kalimat ini. Sebagian penerjemah dulu di Indonesia, tapi dulu waktu menerjemahkan tafsir menerjemahkan sebagian kitab sirah, dia menerjemahkannya agak-agak keliru, yaitu mengatakan, wahai Muhammad, engkau bukan orang yang sangat bodoh. Tak, Abu Jahal sudah sangat ketakutan tatkala mendengar itu, sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang banyak. Tatkala Nabi Muhammad mengucapkan ketegasan macam tadi, maka semua orang Quraisy tahu Muhammad tidak pernah dusta. Maka kata-katanya ini sangat menakutkan, sehingga mereka mengatakan, silahkan Anda pergi dengan baik, Anda bukanlah orang yang tidak dikenal. Itulah maksudnya. Bukan Abu Jahal malah melawan Nabi lagi, engkau bukan orang bodoh. Atau jahul, yaitu engkau bukan orang yang sangat jahat. Jahul dengan dianggap mubalaghah. Tak, ini pembahasannya bukan itu. Tapi mereka ingin menghibur diri dan ingin meredakan kemarahan Nabi. Faqal wa anta fihim. Nabi menjawab, engkau termasuk dari mereka, orang-orang yang akan terkena zabah, terkena penyembelihan. Apa sisi pendalilan yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini? Yaitu bahwasanya
Walaupun Quran itu kalamullah dan bukan makhluk, namun pembacaan Abu Bakar ini makhluk karena ini fiilnya Abu Bakar. Suara boleh keras, suara boleh pelan, suara boleh baik, suara boleh buruk. Ini adalah kita, ini adalah makhluk. Wa qala al-A'mash an Abi Sufyan an Anas radhiyallahu an. Faqala Abu Bakar faja'ala yunadi. Faqama Abu Bakar, maka bangkitlah Abu Bakar. Selanjutnya mulailah beliau berseru, wailakum, celaka kalian, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallah. Apakah kalian akan membunuh seorang lelaki yang mengatakan Rabbku adalah Allah? Tayyib. A'mash dari Abu Sufyan. Abu Sufyan ini berarti siapa? Thalhah bin Nafi'. Tayyib, dari kalangan tabi'in. Kalau Al-Hakam bin Nafi' siapa? Abdul Yaman, guru dari Imam Al-Bukhari. Ruwiya an Abdullah bin Amr wa Asma'a binti Abi Bakar radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu cerita tadi juga datang dari beberapa sahabat yang lain. Dari Asma juga thayyib. Wa qala Abu Abdullah, yaitu beliau sendiri Imam Bukhari, fal makruh huwa kalamur Rabb. Yang dibaca adalah kalamullah alladzi qala li Musa innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Yang mana Allah berfirman kepada Musa menurunkan wahyunya, sesungguhnya aku adalah Allah. Baik, makanya tak mungkin wahyu itu adalah makhluk. Karena apa? Fastami lima yuha innani ana Allah. Maka dengarkan, simaklah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku adalah Allah. Jelas ini kalamullah adalah bukan makhluk. Tak boleh sebatang pohon mengatakan aku adalah Allah. Seperti akidahnya orang Jahmiyah, orang Mu'tazilah. Kalamullah itu bahwasanya kalamullah itu makhluk karena dia tercipta dari udara atau dari pohon, seperti cerita di zaman Nabi Musa. Ini kalian jahil yang seperti itu. Kalamullah datang dari Allah, bukan tercipta dari pohon atau dari udara atau semacam itu. Maka sembahlah aku. Ini tauhid uluhiyah, la ilaha illallah, maknanya adalah sembahlah aku, bukan semata-mata tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Makanya tafsirnya fa'budni, sembahlah aku. Ilah artinya adalah makhluk, yaitu ma'bud. Illal mu'tazilah fa innahum idda'au. Hanya saja Mu'tazilah mereka mendakwakan, mengklaim anna fi'lallahi makhluk, bahwasanya perbuatan Allah itu makhluk. Baik. Wa anna af'alal ibad ghairu makhluqah, sementara perbuatan para hamba itu bukan makhluk. Ini kontradiksinya Mu'tazilah. Perbuatan Allah itu makhluk, sementara perbuatan hamba itu bukan makhluk. Perbuatan Allah yang menciptakan. Perbuatan makhluk bukan Allah yang menciptakan. Ini kontradiksinya mereka. Sementara Allah khaliqu kulli syai', pencipta segalanya. Maka perbuatan makhluk juga ciptaan Allah mestinya. Wa anna af'alal ibad ghairu makhluqah, dan bahwasanya perbuatan para hamba itu bukan makhluk, kata Mu'tazilah. Bukan makhluknya Allah, tapi makhluknya kita. Kitalah penciptanya. Berarti apa? Pencipta itu banyak menurut akidah Mu'tazilah. Na'udzubillah. Makanya dikatakan mereka adalah majusu hadhil ummah. Majusnya umat ini yang meyakini ada pencipta selain Allah, bahwasanya pencipta itu lebih dari satu. Wa hadza khilafu ilmil muslimin, dan ini menyelisihi pengetahuan kaum muslimin. Ini isyarat kepada apa? Ijma'. Illa man ta'allaqa minal basriyin bi kalami Sinsawaih, kecuali orang yang bergantung kepada ucapan Sinsawaih dari kalangan Ahlul Basrah. Sinsawaih, kemudian sebagian menulisnya apa? Susan. Sebagaimana di dalam riwayat Imam Al-Ajuri di dalam Asy-Syari'ah. Yang pertama kali mengatakan bahwasanya kalamullah itu bukan makhluk. Yang pertama kali menjadikan perbuatan para hamba itu bukan makhluk. Dan dia alal khilaf. Sebagian mengatakan dia Nasrani yang masuk Islam. Adapun di sini Imam Bukhari merojihkan apa? Karena majusian. Dia adalah majusi.
fadda'al Islam, kemudian dia mengklaim dirinya seorang muslim. Faqala Al-Hasan ahlakathumul ujmah. Al-Hasanul Basri mengatakan mereka dibinasakan oleh ujmah karena tidak paham bahasa Arab, maka mereka keliru di dalam memahami agama ini. Baik. Sebagaimana orang-orang Jahmiyah, kalau nggak salah Jahm bin Safwan itu sendiri ya, datang kepada Imam Abu Amr ibnul Ala, ahli nahwu dari kalangan salaf yang akidahnya akidah salafiyah, mengatakan, wahai Abu Amr, tolong bacalah wa kallamallaha Musa taklima. Bukan kalamallahu. Jadi Allah jangan sebagai fa'il, tapi Allah sebagai maf'ul bih, Musa yang mengajak bicara. Maka beliau mengatakan minal ujmati utit, dengan sebab ujmah engkau itu terkena kerusakan ini. Anggap saja saya boleh mengatakan wa kallamallaha Musa taklima. Lalu bagaimana tentang firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, wa kallamahu rabbuh? Gak mungkin mengatakan wa kallamahu rabbah, sementara hu yang pertama itu adalah maf'ul bih. Tak mungkin hu sebagai fa'il, karena kalau hu sebagai fa'il pasti dia mustatir. Tak mungkin kallamahu hu sebagai fa'il. Tatkala hu muncul berarti dia adalah maf'ul bih, maka isim zahir yang setelahnya adalah sebagai fa'il. Wa kallamahu rabbuh, tak mungkin rabbah. Nah, kalau Anda tak paham ini, berarti memang apa? Anda akan rusak akidah Anda, tak paham bahasa Arab. Inilah makna ahlakathumul ujmah. Mereka dibinasakan karena tidak paham bahasa Arab, tidak fasih dalam bahasa Arab. Baik. Selesai dari khalqu af'alil ibad. Berarti kalau ada orang sufi Jawa di Indonesia mengajarkan orang awam apa itu talafut bin niat, ini ada dalilnya. Itu ucapan mereka apa itu? Ini Nabi sendiri mengatakan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ini Nabi mengatakan muni, yaitu ucapkan. Ini bahasa Jawa muni, mengatakan. Nah, orang Jawa asal anggo-anggo, oh iya ada dalilnya. Bodoh sangat. Ya karena tak paham bahasa Arab sehingga apa? Ditipu suka aja. Bila Nabi bicara dengan bahasa Jawa muni. Baik, cuma orang awamnya masih boleh dimaklumi, tapi yang mengajar ini sangat melampau sekali dusta atas nama Nabi. Bagaimana muni itu adalah kalam Nabi, bahwasanya artinya adalah mengucapkan, padahal ini adalah mimnya adalah apa? Dari tum, yaitu kalian. Ini bahasa Arab bukan bahasa Jawa. Ra'aitum. Tapi kenapa ada wawunya? Ini lil isbah. Ra'aitumuni. Karena apa? Dia mimnya disukun berjumpa dengan nun. Maka mengalami isbah. Tak mungkin ra'aitumni, tak. Tapi ra'aitumuni sebagai takhfif. Ini bahasa Arab bukan bahasa Jawa. Nah, tapi muridnya asal angguk-angguk kepala. Ditipu mau. Thayyib. Wa qala Imam Al-Ajurri rahimahullah fayambaghi lil muslimin ayyattaqullaha ta'ala. Maka wajib atas kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, wa yata'allamul Qur'an, dan mempelajari Al-Qur'an, wa yata'allamu ahkamah, mempelajari hukum-hukumnya, halal haram yang ada di dalamnya itu. Bukan sekedar untuk qiraah, bukan sekedar untuk malah apa itu, untuk kejuaraan cari hadiah, bukan demikian. Bukan untuk agar nanti dipesan orang, untuk membacakan ke orang mati dan sebagainya. Orang hidup tak mendapatkan pelajaran, orang mati baru dibacakan Quran. Ini salah tempat. Fayuhillu halalahu wa yuharrimu haramah. Kemudian mereka menghalalkan apa yang halal dalam Quran dan mengharamkan apa yang haram dalam Quran. Karena Quran itulah undang-undang yang membawa keselamatan di dunia dan di akhirat. Dia kalamullah, bukan makhluk. Wa ya'malu bimuhkamih, mengamalkan apa yang jelas di dalamnya, muhkam ay mutqan atau mubayyan yang jelas. Wa yu'minu bimutasyabihi, mutasyabihi, betul ya, beriman kepada yang samar-samar. Yang samar-samar diimani untuk ditanyakan kepada ahlinya, bukan untuk dipakai sebagai dalil sementara masih samar-samar, belum jelas kemana arahnya. Wala yumaru fi, yumaru dari mira, yaitu apa? Yaitu memperdebatkan, atau mungkin dari intiro, yaitu merasa bimbang. Jangan merasa bimbang tentang Quran, jangan pula memperdebatkan isi Quran.
wa ya'lamu annahu kalamullahi ta'ala, dan sehingga hendaknya mereka mengetahui bahwasanya ini kalamullahi ta'ala ghairu makhluk, bukan makhluk. Berarti apa? Diyakini betul-betul Quran itu maksum, tidak mungkin ada kekeliruan, tidak mungkin ada kekurangan, dan wajib dihormati karena dia kalamullah. Tidak seperti yang dilakukan oleh Jahm bin Safwan, membaling Quran, melemparkan Quran. Ya karena dia yakin ini makhluk, makhluk tak perlu dihormati sampai setinggi apa, sampai dia berani melakukan yang seperti itu. Fa'in aradahum insanun jahmi, kemudian apabila ada seorang jahmi yang membantah mereka, membantah kaum muslimin, faqala makhluk, dia mengatakan Quran itu makhluk, au qal al-Quran kalamullah wa waqaf, Quran kalamullah, dan dia berhenti sampai di situ. Au qala lafzi bil Quran makhluk, atau mengatakan pelafazan saya tentang Quran adalah makhluk. Au qala hadzal Quran hikayatun lima fil lauhil mahfuz, atau dia mengatakan Quran ini adalah gambaran atau penceritaan dari apa yang di Lauhul Mahfuz. Intinya mengatakan apa? Makhluk yang di hadapan kita makhluk, yang bukan makhluk yang di sana, yang di sisi Allah. Ini ucapan siapa? Orang-orang kullabiyah mengatakan Quran hanyalah hikayah. Fahukmuhu ayyuh jara wala yukallam, maka hukum dia adalah dia diboikot, dipulaukan, tidak diajak bicara. Karena apa? Dikhawatirkan penyakitnya akan menular ke orang-orang yang lain dan sebagainya. Hikmah hajar banyak. Wala yusalla khalfah, tidak boleh kita sholat di belakang dia tidak layak menjadi imam. Wa yuhadzaru min, umat diperingatkan dari dia. Baik, ini adalah bukti cinta dan benci karena Allah. Walaupun dia adalah orang yang kita sayang misalkan, tapi dia musuh Allah ini, si Jahmi ini. Wa alaikum ba'da dzalika bisunani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah kalian mempelajari Quran dan tahu bagaimana cara bersikap, maka kalian wajib untuk memegang sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunani ashabihi radhiyallahu taala anhum, dan sunnah dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Memang Quran wa sunnah, namun dengan pemahaman siapa? Pemahaman para sahabat. Wa qaulit tabi'in, dan ucapan para tabi'in. Wa qauli a'immatil muslimin, dan ucapan para pemimpin kaum muslimin. Ma'atarkil mira', disertai dengan yaitu meninggalkan perdebatan. Kita sudah menyampaikan hujah, syubhat dibantah, selesai, tak perlu berlama-lama, tugas masih banyak. Wal khusumah, persengketaan. Wal jidal, ini hampir sama semua ya. Ya, perdebatan lagi, perbalahan fiddin tentang agama ini. Faman kana ala hadat tariq rajautu lahu minallahi ta'ala kulla khair, maka barang siapa dia berada di atas jalan ini tadi, saya mengharapkan untuk dia seluruh kebaikan dari Allah Ta'ala. Dia mendapatkan seluruh kebaikan karena kunci-kuncinya telah dia pegang dan jalan kebaikan telah dia tempuh, maka hasilnya diharapkan seluruh kebaikan didapatkan. Selesai dari asy-syariah. Ilahuna wa wallahu a'lam.